Halo. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammad ba'du. Kita awali dan nafas bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sehat Mas Alif, Mas Bahtiar, Mas Bahtiar sehat? Mas Alif sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Ustaz. Ustaz sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat tapi agak sedikit serak-serak nih. Nanti kalau kurang jelas, minta tolong disampaikan ya. Suaranya agak kurang. Baik, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, atau saya review sedikit ya tentang materi kita sebelumnya. Jadi di dalam bahasa Arab ada tiga jenis kata, ada isem, rofa, isem, fiil dengan harf ya. Dan masing-masing ya, khususnya isem ya, itu memiliki empat properti penyusun ya. Dari bentuknya ya, bentuknya rofa itu adalah pelaku, nasab itu adalah keterangan, dan jar itu adalah kata setelahnya. Nah, dari bentuk ya, kemudian dari akhiran ya, akhiran rofa itu bisa u atau un ya, atau dhammah. Nasab itu a atau an, fathah ya, kasroh itu i atau in ya. Nah, itu akhirannya. Tapi ketika bentuknya nanti eh, apa, musanna ya, dual atau jamak, nanti bentuknya berubah menjadi kombinasi ya. Kalau untuk laki-laki ya, kombinasinya rofa itu akhirannya ani, kalau nasab dan jar aini aini ya. Kalau jamaknya rofa yang laki-laki itu adalah una, kalau nasab dan jarnya ina ina. Kalau yang perempuannya nanti pakai ta ya, tani taini taini, kemudian atun atin atin. Nah, itu untuk akhiran kombinasi. Nah, itu hal yang perlu diketahui dari eh, status ya. Nah, dari status. Kemudian ada lagi ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, ini turunannya ya. Lalu dari tabel muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Akhiran itu ya, kalau yang bentuk tunggal akhiran ini muslimun, musliman, muslimin. Nah, kalau yang kombinasi akhirannya ada di situ. Muslimani, muslimani, muslimini, muslimuna, muslimina, muslimina. Ini akhiran kombinasi ya. Ani, aini, una, ina. Itu untuk yang laki-laki. Kalau yang untuk perempuan gimana? Tambahin tak ya. Nah, kalau yang tunggalnya tambahin tak marbutoh. Kemudian yang laki-laki pakai tak yang maftuha, yang terbuka ya. Nah, muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, Oke, ini dasar ya dalam materi tentang status. Ini sudah kita ulas kemarin ya. Kemudian kita masuk materi selanjutnya. Jadi komponen ketiga yang perlu kita ketahui dari status ya. Setelah tadi bentuknya, cirinya. Nah, yang ketiga adalah utuh atau ringkasnya. Nah, ini ya komponennya, status bilangan gender tipe. Tapi status itu ada empat hal yang harus kita ketahui. Bentuk statusnya, ya, rofa nasab jar, ciri statusnya, akhirannya, dan juga kombinasi. Nah, yang ketiga yang kita pelajari adalah utuh atau ringkas. Ya, utuh versus ringkas. Nah, bentuk apa namanya, utuh itu yang kita pelajari ketika kita menghafal di dalam tabel muslimun dan muslimatun ya. Utuh itu ada suara N-nya ya, kalau konsonan dalam suara bahasa Indonesia ada N. Atau kalau dalam bahasa Arab ya ada tanwin dan ada nunnya.
Nah, nih muslimun berarti pakai tanwin, musliman pakai tanwin, muslimin pakai tanwin. Muslimah ini berarti ada nun di belakangnya. Muslimah ini ya, muslimah ini ada nun dan seterusnya ya. Jadi ada yang berakhiran tanwin, ada yang berakhiran nun belakangnya. Itu yang maksudnya adalah utuh atau sesuai dengan yang kita hafalkan di dalam tabel muslimun dan muslimatun. Nah, sedangkan rikas itu adalah kehilangan suara N ya atau kehilangan tanwin. Kalau yang pakai tanwin, tanwinnya hilang. Kalau yang ada nun, nun di belakangnya hilang. Nah, jadi ya seperti apa bunyinya? Muslimun menjadi muslimu, musliman menjadi muslimah, muslimin menjadi muslimi. Perlu diperhatikan sedikit ya untuk muslimun ya, musliman ya. Musliman ini bentuk ketika dia utuh ya, ada alifnya, ada alifnya. Tetapi kalau bentuknya ringkas, ya, muslimah seperti ini, nah ini nggak pakai alif lagi, ya dihilangkan tanwinnya dan juga alifnya otomatis hilang, gitu ya. Kenapa? Karena kaidah penulisan aja. Kalau fathah tanwin itu kaidah penulisannya adalah pakai tambahan alif, gitu ya. Itu kaidah penulisan ketika diakhirin ya isem diakhirin fathah tanwin maka harus ada alifnya. Nah, ini untuk yang bentuk apa namanya bentuk tunggalnya muslimu, muslimah, muslimi. Nah, sedangkan yang bentuk rofaknya seperti apa? Muslimani ya, menjadi muslimah, ya, hilang nunnya. Muslimah ini menjadi muslimai, muslimah ini berubah menjadi muslimai. Muslimuna harusnya seperti ini, ya, hilang nunnya. Muslimina, muslimina berubah menjadi muslimi, muslimi. Jadi suara ketika bentuk ringkas seperti apa? Muslimu, muslimah, muslimi, muslimah, muslimai, muslimai, muslimu, muslimi, muslimi. Ini untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan sama juga ya muslimatun muslimatan muslimatin muslimatani muslimataini muslimataini muslimatun muslimatin muslimatin bentuk ringkasnya seperti apa hilangkan kalau ada tanwinnya hilang berarti muslimatu muslimata muslimati muslimata muslimatai muslimatai muslimatu muslimati muslimati yang ada tanwin tanwinnya hilang yang ada nun nunnya dihilangkan. Jadi bentuknya berubah menjadi seperti ini. Muslimatu, muslimata, muslimati, muslimata, muslimatai, muslimatai, muslimatu, muslimati, muslimati. Jadi, monggo boleh dihafalkan dulu bentuk apa namanya ringkas ya dari tabel muslimun ya. Nanti korelasinya apa nanti insya Allah akan kita perdalam ya. Jadi, yang pertama silakan dihafalkan dulu bentuk yang ringkas ya. Boleh kalau sekalian sama yang utuh juga boleh ya. Utuh dulu ya nanti boleh yang ringkas. Kita berikan waktu 3 menit lah ya. Insya Allah. Silakan boleh dihafalkan sebentar.
Ya, silakan dari Mas Arif, silakan. Saya Ustaz. Ya, Siap Ustaz. Izin. Mulai dari yang utuh atau langsung ringkas saja Ustaz? langsung ringkas juga boleh. Izin. Muslimu, muslimah, muslimi. Muslimah, muslimai, muslimai. Muslimu, muslimi, muslimi. Oke, yang bentuk muannasnya perempuannya. Mana? Muslimatu, muslimata, muslimati. Muslimata, muslimatai, muslimatai. Muslimatu, muslimati, muslimati. Panjang namanya. Muslimatu, muslimat. Muslimatu, muslimati, muslimati. Oke, syukran Mas Arif. Lanjut, Mas Bahtiar, silakan. Muslimu, muslimah, muslimi, muslimah, muslimai, muslimai, muslimu, muslimi, muslimi, kemudian yang mu'anas, nah, muslimatu, muslimata, muslimati, muslimatu, Belum. muslimat, salah, Muslim. muslimat, muslimata, Mm-mm. muslimatai, muslimatai, muslimatu, muslimati, muslimati. Oke, baik. Lanjut, Mas Barat bisa open mic. Maaf Ustadz, tadi saya belum sempat hafal ini lagi atur adik-adik. Insya Allah Oh sebentar iya, saya hafal. Iya, apa Ustadz? oke, menyimak dulu nggih. Berarti. Oke, syukur Ustadz. Siap. Jadi bentuk ringkas ya intinya adalah kehilangan suara n ya kosongan n ya. Kalau muslimun kan ada n di belakangnya, muslimani ada n-nya. Gitu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab ya kalau ada tanwin tanwinnya hilang, kalau ada nun nunnya dihilangkan. Nah, ada 4 alasan ya kenapa isim yang awalnya utuh ya berubah menjadi ringkas ya. Tapi tidak kita akan bahas di pertemuan saat ini ya. Nanti di unit keempat, insya Allah akan dijelaskan alasannya. Nanti jika ada yang berawalan alif lam, maka bukan urusan utuh atau ringkas gitu ya. Jadi tidak perlu diperhatikan kalau ada isim yang berawalan alif lam ya, maka tidak perlu dicari tahu utuh atau ringkas ya. Karena ya, 4 alasan ringkas ya menjadi tidak berlaku kalau diawali dengan isim yang berawalan alif lam ya. Nah, jadi karena alif lam ini kaidahnya hanya menghilangkan tanwin ya. Jadi tidak menyebabkan ringkas. Misal gini, misalkan ada kata namanya baitun, baitun. Nah, ini bisa berubah menjadi seperti ini. Al baitu. Nah, ini bukan tentang utur ringkas ya, tetapi ini kaidah. Di mana kaidahnya? Kalau sudah ada tanwin, kalau sudah ada alif lam, maka tidak bisa menjadi tanwin. Ya, jadi ini bukan tentang utuh atau ringkas. Jadi kalau udah ada alif lam, ya maka tidak perlu diperhatikan. Oh ini utuh, ini ringkas, tidak perlu. Karena ini bukan korelasinya ya. Jadi alasan ringkas ya, 4 alasan ringkas itu bisa tidak berlaku karena berawal alif lam. Ya. Jadi ini nanti materinya tentang apa namanya istilahnya spesifik ya, spesifik atau utuh atau makrifah atau nakirah. Ya, itu nanti babnya insya Allah akan kita pelajari. Baitun ini rumah-rumah ya atau rumah yang umum gitu ya. Tapi kalau al baitu disebut dengan rumah itu ya sudah spesifik nah, gitu. Jadi kalau udah ada alif lam tidak perlu diperhatikan oh ini utuh ini ringkas ya. Karena alif lam ya tidak akan pernah bersatu kaidahnya dengan tanwin ya. Nggak bisa menjadi al baitu nggak bisa. Nah, al baitun nggak bisa. Jadi berubahnya menjadi al baitun. Berubah tanwinnya hilang ya, karena ada alif lam. Jadi bukan tentang utuh ringkas. Kemudian status, bilangan, gender ini tidak terpengaruh. Nanti perubahan dari utuh ke ringkas ya tidak mempengaruhi status, bilangan, dan gender. Nah, nanti fleksibilitas akan kita bahas setelah ini. Misalkan ya kata
berikut ya. Nafsin ya. Nah, nafsin ini bentuknya utuh ya. Kenapa utuh? Karena pakai tanwin ya. Cara meringkasnya seperti apa? Langsung aja. Nafsi ya. Nafsin ini utuh. Ringkasnya menjadi nafsi. Wahidatan ini utuh. Bentuk ringkasnya menjadi wahidata. Rijalun utuh berubah bentuk menjadi ringkasnya menjadi rijalu. Al-kathiro, nah karena ini berawalan alif lam maka kita abaikan. Dia bukan apa tidak terpengaruh dengan utuh atau ringkas. Akrobuna, nah ini berakhiran una. Nah, maka bentuk ringkasnya apa? Akrobu, nah nunnya dihilangkan. Syahawatu, nah ini ringkas. Ya. Kenapa ringkas? Ya harusnya syahawatun, nah harusnya atun akhirannya. Nah bentuk utuhnya gimana? Syahawatun. Nah ainai, nah ini bentuk ringkas. Harusnya seperti apa? Ainaini, nah, dan nunnya yang hilang. Nah seperti itu ya. Contoh-contohnya bentuk perubahan utuh atau ringkas. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ada yang masih bingung tentang utuh atau ringkas? Belum ada? Kalau belum ada, kita Belum, Ustaz. lanjutkan ke sini ya. Ini pakai link, tapi lebih cepat. Sepertinya kita kerjakan langsung aja. Silakan mungkin dari Mas Alif dulu. Dua nomor, dua nomor. Hakimi, ini apakah utuh atau ringkas? Siap, ya. Hakimi ringkas berarti kalau mau jadi utuh hakimi. Nah, Oke, saya bawahnya lagi, satu lagi Mas Alif. muhsanatun ringkas kalau utuhnya muhsanatun. Sahih. Lanjut, Mas Bahtiar. Al-Muhsinina. Ini udah ada alif lamnya, Ustaz. Ya, kita abaikan ya. Jadi Langsung. diabaikan. Musafi, Musafihat. musafihata ini bentuk ringkasnya kalau mau jadi utuh. Ya utuh ya. Hmm. Ini kan bentuk ringkas. Kalau mau jadi utuh jadi musafihatani. Sahih, musafihatani. Lanjut lagi Mas Alif. Mu'minatin. Mukminatin utuh Oke. ringkasnya mukminati. al Sahih. ukh al ukhtaini utuh ringkasnya al ukhtai. Al-Ukhtaini. Oh maaf ada alnya Ustaz, Ya, ada alif lam. kita abaikan Ustaz. Ya. Muttakhidati. Silakan Mas Bahtiar. Muttakhidati ini bentuk ringkasnya. Kalau mau jadi utuhnya muttakhidatin. Oke, tijaratan. Tijarotan ini bentuk utuh. Bentuk ringkasnya tijarota. Oke. Lanjut Mas Alif. Karimi. Karimi ringkas utuhnya karimin. Oke, Ba'du dak. ringkas utuhnya ba'dun. Sahih. Lanjut Mas Bahtiar. Sohibatai. Sohibatai untuk ringkasnya ini kalau utuhnya sohibatai ini. Oke, mukmina. Mukmina ini bentuk ringkasnya. Mhm. Kalau mau jadi utuhnya mukminatun. Salah. Yang hilang apa itu biasanya? Mukminan. Mukminan, maaf. Mukminan. Mukminan. Kalau mukminan Ya. bentuknya gini. Kalau dia bentuk utuhnya jadi gini. Mukmina. Nah, ini kalau bentuknya bentuk ringkas. Kalau tunggal ya tadi yang dimaksudnya bentuk tulisannya gini. Tapi kan ini ada alifnya. Berarti seperti apa itu? Kalau ada alifnya berarti dia udah ringkas ya. Ya, ini bentuk ringkas. Oh, Tapi kalau bentuk ringkas yang Mukminani. dimaksud, Mukminani. mukminani ini ada nunnya yang hilang tuh nun. Ya. Jadi kalau dia mukminan seperti mu ini sedikit kaidah soalnya mirip ya. Mukminan. Nah, ini kan bentuk tunggal Ya. nasab ya. Nah, cuman kalau kita hilangkan ya, harusnya tulisannya menjadi seperti ini. Tapi ini Oh, kalau ini bentuknya kan mukmina ada alifnya, berarti yang hilang nunnya. Gitu. ya. Set. Sip. Lanjut.
Rasulu, silakan Mas Alif. Sulu ringkas jadi Oke, harusnya. suluna. Oke, satu lagi. Abdullah. Dolalata ada alif lamnya jadi kita abaikan. Oke, lanjut. Mas Bahtiar, musaddiqotani. Di kota nih bentuk utuhnya. Kalau bentuk Mhm. ringkasnya musad di kota. Musaddiqotani. Musad di kota. Oke, kita sedikit mempelajari hikmah yang kita pelajari ya. Rafa, nasab, jar ya. Rafa itu apa? Masih ingat? Laku, Laku Pelaku. Ustaz. Oke, nasab itu Keterangan keterangan. terangan, Jar itu nya kata setelah ya tambahannya. atas setelahnya ya. Oke, kita sudah mempelajari rofa, nasab, jar. Nah, jadi dalam bahasa Arab ya salah satu yang bisa kita pelajari adalah dalam rofa, nasab, jar ini adalah dengan mengidentifikasi siapa sih pelakunya gitu ya, secara cepat gitu ya. Misalkan ini qatala Dawudu Jaluta. Siapa kira-kira pelakunya? Dawud tuh. Ustaz. Ya, Daud membunuh Jalut. Nah, ini kan sering terbalik-balik ya. Qatala Dawudu Jaluta. Ya. Nah, sering terbalik-balik siapa sih yang bunuh gitu ya, Jalut atau Daud. Dari sini bisa kita ketahui dengan kita mempelajari Rofa Nasab Jar kita bisa tahu Daudlah yang membunuh Jalut. Ya, begitu juga ini. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ibtala ini menguji ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya mungkin terjemahnya menjadi Ibrahim menguji Robnya gitu ya. Nah, itu kan fatal ya karena kita merujuk kepada kaidah dalam bahasa Indonesia ya di mana pelaku itu pasti di depan. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, kita bisa mengetahui pelaku itu salah satunya adalah berakhiran rofa. Apa itu kata Robbu? Nah, di sini Robbuhu. Jadi Allah ya Tuhannya menguji Ibrahim ya. Maksudnya Tuhannya Ibrahim. Nah, begitu juga Ja'at Rusuluna Ibrahim ya. Ja'at itu datang, Rusuluna itu utusan-utusan, ya, Ibrahim itu Ibrahim. Ya. Siapa yang datang kira-kira? Siapa yang datang kepada siapa? Siapa nih kira-kira? Ini utusan, ini Ibrahim. Siapa yang datang kepada siapa? Ibrahim yang datang kepada siapanya maksudnya Ustaz? Utusan, ini utusan. Oh, utusannya datang kepada Ibrahim Ustaz. Nah, dari mana tahu utusannya sebagai pelaku? Ummah rusulu. Ya, Dumah Rusulnya ini. Kalau Oh, nanya ini nanti kita pelajari ini sebagai domir tempel ya, dia menempel pada isem atau pada fiil. Jadi yang akhiran yang dilihat di sininya rusulu. Nah, rusulunya sebagai pelakunya, rofaknya, baru Ibrahim. Ya. Nanti akan kita pelajari juga kenapa kok jaat. Nah, ini kenapa kok dia bentuknya perempuan. Dan ini utusan ya. Nanti kita pelajari di materi bilangan, insya Allah. Nah, kemudian wawarisa Sulaimanu Dauda ya. Wawarisa itu mewarisi Sulaiman itu Sulaiman Daud Daud. Siapa yang mewarisi? yang Sulaiman Ustaz. Ya, Sulaiman. Sulaiman mewarisi pada Daud ya karena Sulaimanu ya. Ja'a ahaduhumul maut ya. Nah, di sini juga sama. Jangan terkecoh dengan akhiran yang di sini. Kalau kita melihat yang di sini, nanti kita akan melihat wah dua-duanya rofa gitu ya. Dua-duanya sama-sama pelaku dong. Enggak. Kalau yang di sini rofa ya, rofa. Kalau yang di sini bentuknya itu di sini. Nah, di sini yang nasab. Ya, jadi maut mendatangi salah satu di antara mereka. Nanti akan kita pelajari ini bentuk apa sih ini? Ini di materi fragmen ya. Tapi bentuk ciri apa namanya akhiran itu di ahadanya. Oke. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Apa nih artinya? Ada yang tahu nggak? Sungguhnya yang Ya. takut kepada Allah di Heeh. antara hamba-hambanya yaitu adalah ulama. Ya. Jadi jangan terbalik ya, karena Allah di depan, sesungguhnya Allah takut kepada ulama. Itu keliru besar ya.
Jadi bisa kita ketahui yang takut itu siapa? Yang pelakunya adalah ulama ya. Sesungguhnya di antara hamba-hamba kami ya, yang takut kepada Allah hanyalah para ulama gitu. Atau ulama yang takut kepada Allah. Nah, jadi itu salah satu ibrah ya ketika kita mendalami sebuah apa namanya tatanan ya khususnya Rafa Nasab Jar. Nah, kita bisa ketahui dari mana dari akhiratnya. Nah, ini ada yang menarik ya. Jazakum ya. Kemudian Allah ada khair, ada kathir. Nah, kira-kira jazakum. Nah, ya, kata jazakum di sini Allahnya itu jaza itu apa? Jaza itu balasan ya. Jadi siapa yang memberi balasan kira-kira? Kalian atau Allah? Hmm. Allahnya Ustaz. Ya, Allah. Allah. Berarti Allah itu harokatnya apa? Hu. Uh. Ya, Tidak. jazakumullah ya. Semoga Allah memberikan balasan kepada kalian. Nah, kemudian kata yang setelahnya ya. Kira-kira harokatnya apa nih? Nasab. Nasab ya. An. An ya. Jazakumullah khairan. Terus Kasih. kasih, Annya. kafiro, kafiri, kafiru. Kira-kira yang mana? Kasih ro. Siro. Ro gini. Kasih ron. Ya, kafiron ya. Nah, jadi ada yang menarik gini. Ini aplikatif ya dalam keseharian kita mungkin ya. Ketika kata khair, ya ini kan ketika seperti ini ya. Khairun ya atau khairin, khairin. Ini kalau diwakafkan atau disukunkan nanti menjadi khair. Roknya menjadi sukun gitu ya, khair. Tapi ketika fathah ya, fathah tanwin khususnya ya, ketika disukunkan ya ini menjadi khaira. Apa korelasinya? Ya, ini kan sering ya kalau kita misalkan ngetik gitu ya. Jazakumullahu khair. Berarti kan kalau khair ya ininya jadi sukun gitu ya. Nah, maka yang tepat seperti apa? Dihidupkan belakangnya. Jazakumullahu khairan atau kalau mau dipakai khairan juga boleh. Jazakumullahu khairan atau jazakumullahu khairan. Nah, jadi kalau jazakumullahu khair, nah ini kaidahnya keliru secara penulisan. Kenapa? Karena yang boleh disukunkan itu ketika dhamma tanwin atau kasrotain. Ya, seperti ini. Nah, ini boleh dijadikan sukun ya. Tapi di sini kata khairnya kan fathah tanwin ya atau sebagai keterangan. Nah, khair dengan kathir ini nanti kita masuk materi tentang fragmen ya. Ada sebuah fragmen yang istilahnya adalah mausuf ke sifat ya atau naat wa man'ut ya. Jadi itu saling keterkaitan ya, kebaikan yang banyak. Jadi Allah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak ya. Nah, jadi kebaikan di sini kan sebagai keterangan. Nah, kaidah keterangan ya ketika ditulis ya khairan menjadi khairan. Dibentuk yang harusnya ya di dalam apa namanya chat-chat kita gitu ya. Nah, ini sebagai bagian edukasi juga ya kepada orang-orang. Jadi kata yang tepat itu khairo atau khairon ya. Jadi kalau khair, nah itu keliru kan apa kaidahnya? Eh, Khawatirnya nanti itu merubah struktur bahasanya begitu ya. Kalau khair nanti dipersepsikan berarti seperti ini dong gitu ya. Khairun ya. Jadi khair. Nah, berarti khairnya sebagai pelaku. Nanti keliru lagi kaidah bahasa. Nah, ini sekedar intermezzo gitu ya, sekedar ya sekaligus melurus persepsi eh, meskipun tidak ya semua orang sudah mafhum gitu ya. Kalau jazakumullah khair itu pasti mendoakan kebaikan untuk kita, tetapi ya bagi kita yang sudah belajar bahasa Arab hendaknya lebih berhati-hati gitu ya. Bagian dari edukasi juga kepada lainnya. Itu mungkin sedikit hikmah ya, berkaitan tentang utuh atau ringkas ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Monggo kalau ada pertanyaan dulu, boleh sambil di-share. Izin tanya boleh Ustaz? Boleh, silakan.
Mungkin di luar konteks Ustaz, mungkin juga nanti akan Hmm. cuman penasaran sih tadi Ustaz. Kemarin kan juga dikasih contoh ya Ustaz. Misalkan Hmm. kalau tadi ada posisi Daud di belakang dan Allah di depan tuh ada artinya nggak sih? Ya pelaku kan kita tahu pakai rofa pakai domah gitu Ustaz. Ada artinya Hmm. kalau ketika ditempatkan di belakang atau di depan gitu Ustaz. Nanti ke struktur kalimat nanti pengaruhnya nanti insya Allah kalau kita sudah masuk ke ya mungkin unit-unit 4 ya itu nanti sudah akan dikenali kenapa posisinya ada di depan di belakang nah itu ada mempengaruhi secara definisi ya secara pengertian. Insya Allah. Oke, siap Ustaz. Ya, memang uniknya Quran Arabik ini tidak semua materi langsung diberikan ya. Kalau mungkin teman-teman belajar bahasa Arab lain gitu ya. Kalau ketika masuk materi nahu semuanya tentang nahu ya selesai gitu ya. Nah, tapi di sini memang sengaja dibuat berjenjang gitu ya, supaya satu sisi membuat kita semakin penasaran. Nah, karena nanti dan juga itu bagian dari mempermudah kita ya, karena nahu itu cukup banyak rumus-rumusnya. Ya, jadi dibuat berjenjang itu supaya kita tidak terlalu kaget. Ada nanti ada pengaruhnya gitu ya. Kenapa yang duluan itu kata ini dibandingkan ini dan itu mempengaruhi secara arti gitu ya. Gitu insya Allah Mas Alif. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi ada 4 hal tadi yang sudah kita ketahui dari tentang status ya. Ada bentuk, ciri, itu dan ringkas. Nah, yang terakhir adalah fleksibilitas. Fleksibilitas. Jadi fleksibilitas dibagi 3, fleksibel, semi fleksibel, non fleksibel ya. Fleksibel, semi fleksibel, dan fleksibel. Nah, fleksibel itu ya kata yang mana ciri rofa, nasab, dan jarnya itu semua berbeda ya. Dan kategorinya ya kata-kata tersebut biasanya bisa dimasukkan ke dalam tabel muslimun dan muslimatun. Contohnya apa? Contohnya kalibun ya, yang berdusta atau mukminun ya atau misalkan lagi apa namanya mustaghfirun orang yang beristighfar ya banyak ya kata hampir seluruh kata itu nanti masuk kategori yang fleksibel ya hampir ya maksudnya mayoritas kata itu masuknya fleksibel. Nah, jadi kata-kata tersebut kalau dimasukkan ke tabel muslimun dan muslimatun mengikuti kaidah muslimun dan muslimatun nanti berubah. Rafa nasab jarnya berubah ya. Misalkan muslim ya, muslimun, musliman, muslimin, muslimatun, muslimatan, muslimatin. Jadi rofanya berubah, nasabnya berubah, jarnya berubah. Itu yang fleksibel. Kemudian yang semi fleksibel ya. Nah, ini kata yang tidak leluasa ya dalam menampilkan ciri rafa nasab jar ya. Aturannya ya tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada kasrah ya. Kalau dalam hafalan kita sebelumnya kan rofa, nasab jar rofa itu u atau un ya, an atau an, jar itu in atau in. Nah, di sini kaidahnya tidak boleh ada tanwin. Berarti apa? U, a, i. Nah, ada kaidah lagi tidak boleh ada kasrah. Berarti jarnya tidak bentuk i. Jarnya bentuk apa? Jarnya bentuk a sama. Jadi nasab dengan jar ketika semi fleksibel bentuknya sama. Kategorinya apa? Kategorinya nama tempat yang spesifik ya. Contohnya Mekah ya. Makkah itu ya ketika kita tulis atau mungkin teman-teman mencari di Al-Qur'an, pilihannya hanya ada dua ya. Makkatu atau Makkata. Tidak ada Makkati, nggak ada. Nanti kalau ada boleh saya dikasih tahu ya. Jangan saya salah ternyata keliru. Nah, itu tidak ada ya bentuknya makati. Di bentuknya makatu, makata, jarnya juga makata. Begitu juga nama orang ya dengan kosakata non Arab. Contohnya Nabi Ibrahim ya. Ibrahim, Ibrahimu atau bisa juga Ibrahim. Nah, di Al-Quran bentuknya seperti ini. Kalau nggak Ibrahimu ya Ibrahima. Tidak ada Ibrahimi. Contohnya lagi apa? Ismail. Ya nama Nabi itu banyak kategori non Arab ya. Nabi Ibrahim, Ismail, Ilyas, ya. Kemudian Ishak ya dan seterusnya. Hampir
mayoritas gitu ya, nama nabi itu dikategorikan kategori non Arab. Jadi bentuk jarnya sama seperti bentuk nasabnya. Ya. Ini semi fleksibel ya. Jadi semi fleksibel tuh ngafalnya kalau tadi fleksibel tuh UAI, kalau fleksibel tuh UAA gitu ya. Dan terakhir adalah fleksibel. Nah, non fleksibel. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ketika fleksibel contohnya rasulun, rasulan, rasulin. Nah, ketika bentuk semi fleksibel misalkan nama tempat ya Makkatu, Makkata, Makkata. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima. Jadi bukan Makkatun ya. Tidak ada jadi Makkatu ya Ibrahiman atau Ibrahimun nggak ada Ibrahima, Ibrahim. Ya, ini perbedaannya secara penulisan. Nah, sesuai nama di dalam Al-Quran ya, nama non Arab ya, tergolong nama nabi ya, khususnya ya, tergolong masuknya sebagai fleksibel kecuali 4 nabi yang masuknya justru kategori fleksibel. Contoh nabi, nabi apa saja ya? HMSS ya, Hamas ya. Hud, Muhammad, Salih, Shu'aib ya. Ini kategori nabi yang dikategorikan sebagai nabi Arab ya, apa nabi kategori golongan Arab gitu ya. Hud, Muhammad, Salih, Shu'aib. Sehingga apa? Sehingga nanti bentuknya Hudun, Hudan, Hudin ya, sama seperti fleksibel. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Salihun, Salihan, Salihin. Syu'aibun, Syu'aiban, Syu'aibin. Nah, selain itu nanti masuknya kategori semi fleksibel ya atau kategori non fleksibel. Ada sih beberapa nanti pengecualian yang lain ya. Nanti nah ini pengecualian yang lain. Meskipun semi fleksibel, namun jika tengah 3 huruf ya, huruf tengahnya itu ada sukun, dia justru masuk kategori nabi yang apa masuk kategori fleksibel. Contohnya apa Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini masuknya non Arab gitu ya sebenarnya, tapi ada kaidah kalau ada 3 huruf tengahnya sukun gitu ya. Nah, contohnya Nuh ya, Nun waw ha ya. Wawnya kan sukun ya. Nuh berarti kaidahnya memang fleksibel. Nuhun, Nuhan, Nuhin. Apalagi Lut ya. Lutun, Luton, Lutin. Apalagi Hud ya. Hudun, Hudan, Hudin. Nah, jadi nama Nabi kalau ada yang tengahnya sukun nanti mengikuti kaidah ini. Ini pengecualian-pengecualian. Tapi kalau defaultnya ya apa namanya mayoritasnya nanti masuk kategori semi flexible. Nama ini nama nabi ya. Kemudian non fleksibel. Non fleksibel ini yang tidak mengalami perubahan sama sekali pada ciri rofa status chairnya. Alias semuanya sama. Dari mana kita ketahui non fleksibel? Kalau ada isim yang berakhiran alif, nah, seperti ini atau alif maksurah seperti ini, maka semuanya dibaca sama. Misalkan ini kata yatama ada tambahan alif maksurah, maka rofaknya yatama, nasabnya yatama, jarnya juga yatama. Yatama, 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 semua sama. Oke, kemudian ini ya. Jika satu kata yang masuk kategori semi fleksibel namun berakhiran alif atau alif maksuran maka nanti berubah menjadi non fleksibel. Contohnya Nabi yang tadi kategori non Arab itu ya Nabi Musa contohnya. Tapi secara penulisan Nabi Musa ini dituliskan ada alif maksurah tambahan belakang. Maka mengikuti kaidah non fleksibel ya. Musa, Musa, Musa ya. Nanti teman-teman bisa cari ya. Tidak ada di Al-Quran itu musuh atau lagi musi, nggak ada. Jadi adanya Musa, Musa, Musa. Semuanya sama. Nah, jadi semuanya rofa nasab jarnya semuanya sama. Musa, Musa, Musa. Nah, ini contoh perbandingan tabelnya ya. Yang fleksibel, Nuh contohnya, Nuhun, Nuhan, Nuhin ya. Kemudian yang non fleksibel atau semi fleksibel itu ada Nabi Adam ya, Adamu, Adama, Adama. Kemudian berakhiran alif maksurah ada Musa, Musa, Musa. Jadi perbedaannya bisa kelihatan ya, kalau di sini semuanya berubah
Kalau yang di sini yang berubah hanya dua. Kalau yang di sini tidak ada yang berubah. Ya. Nah, ini berlaku untuk bilangan tunggal ya, khususnya bilangan tunggal. Oke. Nah, penjelasan fleksibel dan alasannya serta bentuk rofa nasab jarah. Misalkan ini ya, munada. Berarti kita ketahui dulu, kita identifikasi dulu ya. Apakah ini fleksibel dan non fleksibel. Nah, ini kategorinya adalah kategori non fleksibel. Kenapa? Karena ada alif maksurahnya. Berarti bentuknya seperti apa? Rofa, nasab, jarnya semua sama. Munada, munada, munada. Nah, kemudian kata Daud, ya. Daud ini kategorinya apa? Kategori cuma fleksibel. Maka rofa, nasab, jar apa? Daudu, Dauda, Dauda. Nah, syadid, ya. Ini kategorinya fleksibel. Berarti syadidun, syadidan, syadidin. Ya. Atau mau mengidentifikasinya seperti apa? Cara mudahnya seperti ini. Pertama, lihat dulu gitu ya kata khususnya kata syadid di sini ya. Apakah dia non fleksibel? Bukan ya, karena tidak ada alif maksuro atau alif belakangnya. Apakah dia semi fleksibel? Bukan juga, karena bukan nama orang ya, bukan nama eh, apa tempat yang spesifik ya. Jadi syadid itu kan sifat ya. Ya ini agak sedikit gambling sebenarnya kalau dalam orang Indonesia kan kadang-kadang ada yang bahasa Arab itu namanya nama orang ya. Tapi ini bukan maksud nama orang yang dimaksud di pembelajaran ini, lebih spesifiknya ada nama orang yang sudah jelas-jelas nama orang gitu ya. Ya Daud, Ibrahim memang defaultnya sebagai nama orang. Kan ada juga yang nama sifat ya dipakai dalam orang Indonesia ya, misalkan Rohim ya atau Rahman gitu ya. Nah, itu kan agak repot ya kalau kita mengkategorikannya sebagai nama orang juga. Nah, musola, nah ini juga, nah, apakah dia non fleksibel? Ya, non fleksibel karena ada bentuk alifnya, alif maksuranya. Musola, musola, musola. Fir'aun ya, non fleksibel, tidak semi fleksibel, iya karena dia nama orang non alif. Ya. Maka Fir'aunu, Fir'auna, Fir'auna. Oke, contoh yang lain. Nasr ya, Nasr. Nasr ini bukan non fleksibel ya, bukan semi fleksibel juga. Kenapa? Bukan nama orang, bukan juga nama tempat ya. Nasr maka bentuknya adalah fleksibel. Nasrun, Nasron, Nasrin. Nah, gitu. Oke, silakan Mas Alif. Kata selanjutnya adalah kubro. Kubro non fleksibel Ustaz karena ada Ya. apa Ustaz namanya satu yang di belakang Alif maksuro. alif maksurah Ustaz. Hmm. Bentuk rafa nasab jarnya jadi gimana? Kubro kubro kubro. Oke. Lanjut Mas Bara Sulaiman. Nama orang. Sulaimano, Oke. Sulaimana, Sulaimana. Oke, semi fleksibel ya. Lanjut Mas Bahtiar. Hud. Udun ini yang kecuali ya Ustaz. Hmm. Pengecualian ya, masuknya Iya, fleksibel. Oke. Udun, fleksibel. Udan, Udin ya, semuanya Dan berubah. Oke, nah ini secara lisan fleksibilitas menentukan ya fleksibilitas serta alasannya. Ini seperti yang tadi sebenarnya. Ya, boleh dikerjakan dulu. Saya share linknya. Saya share ke grup. Oke, silakan boleh dikerjakan sebentar.
Izin Ustaz bertanya, Ya, Fadal. bukan terkait tentang soal tapi tentang ini Ustaz. Iya sih, tapi bukan dari soal Pak. Eh, Cara kita tahu bahwa sesuatu itu bahwa nama itu adalah nama non Arab gimana Ustaz? Padahal selama ini kan kita belajar Al-Quran baca berarti oh kalau ada nama-nama Nabi berarti Arab gitu. Ada Hmm. nggak kayak tertentu bahwa nama ini nama Arab ini bukan Arab seperti itu Nih, Ustaz? defaultnya semua nama Nabi itu kita anggap semi fleksibel. Defaultnya seperti ini. Nah, kemudian pengecualiannya apa? Pengecualiannya kalau ada alif belakangnya misalkan Nabi Zakaria. Nah, belakangnya ada alif. Nah, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa ada alif maksurah. Berarti ini non fleksibel. Nah, jadi kalau ada akhiran alif atau alif maksurah, kita langsung pindahkan dia menjadi kategori non fleksibel. Kalau dia di fleksibel HMSS ya, Hud Muhammad Solih Syuaib. Kaidah yang pertama, kaidah kedua ada kalau ada tiga huruf tengahnya sukun. Selebihnya itu masuk semi fleksibel. Nah gitu. Jadi memang banyakkan semi fleksibel. Bahkan tadi ya, Musa itu kan kategori non Arab sebenarnya, gitu ya. Tapi karena Iya. akhirannya alif atau alif maksurah, jadi dimasuk kategori non fleksibel. Oh, bukan dari kayak oh Nabi ini tinggalnya di Arab makanya dia nama Arab atau gitu. Bukan dari Iya, situ ya Ustaz? itu penamaan dari orang Arab sih. Saya detailnya kurang tahu ya. Oke, ya Ustaz. Syukur Ustaz. Wan-
Ya, kita mulai. Silakan dari Mas Alif, nomor dua nomor. Yusra dengan Lukman. Masih ke mute. Ya, Oh, Ustaz, siapa dulu? Saya dulu, Ustaz. ya Mas Alif dulu silakan. Justru non fleksibel Ustaz karena ada alif apa tadi saya lupa lagi namanya. Maksurah, saya tulis Alif maksurah, siap Ustaz. Maksurah. Alif maksurah. Jadi kalau bentuk rofa nasab sama jarnya Sama yusro semua. yusro yusro. Oke, Lukman satu lagi. Cuman itu non fleksibel Ustaz, nama non Arab. Non fleksibel. Kalau non fleksibel yang Sorry, maaf, semi fleksibel Ustaz. ya same Fleksibel. fleksibel. Berarti bunyinya gimana? Lukmana, Lukmani, Lukmani. Eh, tidak boleh ada kasrohnya. Oh, Lukmana, maaf Ustaz. Lukmanu, Lukmana, Lukmana. Sip, saya. Oke, lanjut Mas Bara, Solih dengan Ahmad. Solih fleksibel, a'ma non fleksibel. Oke, bentuknya Solih gimana? Rafa nasab. Solihun, solihin, solihan, solihan, solihin. Oke, Nah, a'ma tetap karena non fleksibel. oke, Ada alif maksurah. sip. Lanjut Mas Tiar, Shelton dengan Yakub. Itu fleksibel. Caitonu, caitona, caitoni. Yakub itu semi fleksibel, Ustaz. Mm-mm. Yakubu, Yakuba, Yakuba. Oke, Dunia. Lanjut Mas Alif. Siap Ustaz. Dunia itu non fleksibel Ustaz. Oke, karena Karena ada ada namanya. apanya? Alif maksurahnya Ustaz. Ini Alif, kalau ini Alif biasa. Oh, alif biasa Ustaz. Nah, Siap Ustaz. kalau yang seperti ya, nah ini baru Alif maksud. Oh, oke, siap Ustaz. Terus lanjut ya Ustaz. Lanjut. Ayubah. Hmm, semi fleksibel Ustaz. Oke, Ayubu, Ayuba, Ayuba ya. Lanjut Mas Bara, Zaid. Silakan Mas Bara. Masih ke mute. Sorry. Zaidun fleksibel. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Huda itu non fleksibel karena ada alif maksurahnya. Ya, udah. Lanjut Ismail. Ismail itu semi fleksibel, Ustaz. Oke, Ismailu, Ismaila, Ismaila. oke, terus. Dan Aden ini fleksibel. Karena ada Oke, sukun di tengahnya. Adenu, Adena, Adeni. ya, Aden ini sebenarnya kan nama tempat ya, nama tempat spesifik. Tapi kaidah tadi ada tiga huruf, tengahnya sukun, berarti lebih dimenangkan yang tadi ya. Berarti dia masuk kategori fleksibel. Adenun, adenan, adenin. Lanjut, Mas Alif, ayat. Ayat fleksibel Ustaz. Ayat, Oke. ayatan, ayatin. Gimana? Ayata, ayatu, ayati. Ayat. Bisa, ini juga tanwin juga Ustaz. Bisa tanwin. Bisa tanwin juga Ustaz. Kalau tanwin gimana bunyinya? Ayat. Ayatan, ayatin. Ayatun, ayatan, ayatin. Ah ya, ayatun, ayatun, ayatin. Lalu Lanjut. najwa Ustaz. Terus, Najwa non fleksibel Ustaz. oke, Najwa, Najwa, Najwa. Terakhir, Ibrahim. Silakan Mas Bara. Ibrahim nama orang Mm-mm. meskipun pernah berkunjung ke Arab, tapi tetap aja semi fleksibel. Ibrahim, Ibrahim, Ya, Ibrahimah. oke. Bawahnya, nih langsung aja ya. Maryam, silakan. Maryamu, Maryama, Maryama, semi fleksibel. Oke, lanjut Mas. Iya, Kaul. Qaul fleksibel Ustaz. Qaulun. Maaf saya atau Mas Aridi? Maaf, maaf. Mas Bahtiar. Sebentar. Maaf, maaf. Gak Siap. apa-apa.
Silakan Semi Mas. fleksibel Ustaz. Kaulu, Oke. kaula, kaulin. Ya. Terus, Kubro ini non fleksibel. hmm, Kubro semua. cukup berat semua. Lanjut Mas Alif. Yunus. Yunus semi fleksibel Ustaz. Hmm. Yunusu, Yunusa, Yunusa. Terus Aisyah. Aisyah, ini harusnya jadi bisa jadi fleksibel Ustaz karena ianya jadi sukun. Gitu nggak Ustaz? Oh Bukan. maaf ada alif Nah, maksuranya deh. ada Berarti non maksurannya. fleksibel harusnya. Ya, ini terhitungnya Oke. ada 4 nih, bukan? Oke, lanjut Mas Barah. Makkah. Empat ya Ustaz. Siap Ustaz. Silakan Mas Barah. Makkah. Maka semi fleksibel saat. Hmm. Makata makata makata. Ad. Adun ini adin adun. Karena di ya, Ad. Yang ad. terus kenapa saat? Suara saya kayak keputus ya. Yang Ya maju itu itu ad. fleksibel, Oke, kenapa fleksibel fleksibel? karena sukun di tengahnya. Ya, Sukun di tengahnya. nah, ini alifnya ini hitungannya sukun ya. Alif yang di tengah ini dihitung sukun. Jadi ain, alif dengan dal. Ya, ini fleksibel. Lanjut, Mas Bahtiar Yahya. Iya itu non fleksibel Ustaz. Apa nih Kemudian ya, fleksibelnya? Yahya non fleksibel. Ya, terus hud. Hud, hud itu fleksibel. Hudun, Ya, hudan, hudin. oke, sahih. Lanjut, Mas Alif Jahannam. Jahannam semi fleksibel Ustaz. Oke, karena apa? Karena nama tempat Ustaz spesifik Ya, Ustaz. spesifik. Irom, Irom, Irom semi fleksibel Ustaz. karena Nama tempat juga Ustaz. ya Tempat atau betul nama tempat Irom ini ya. Lanjut, Mas Bara Zikro. Zikro non fleksibel karena ada alif maksuroh. Oke. Terus luton, lutun, luton, lutin itu fleksibel karena Oke. di tengahnya sukun. Ya, 3 huruf tengah sukun. Lanjut Ya. terakhir Mas Bahtiar Babil. Babila ini Babil itu fleksibel Ustaz ya. Babil nama apa ini Oh, kira-kira? Iya, Babilonia itu Babil. nama tempat Mm-mm. spesifik berarti semi fleksibel. Oke. Ukhra. Babila, Babili. Salah. Babilu, Babila, Babila. Iya, Babilu, Babila, Babila. Ukhra. Ukro non fleksibel Karena karena ada alif ya makosuro. alif maksurat belakangnya. Oke. Baik. Itu apa namanya yang bisa kita pelajari ya tentang fleksibilitas ya. Ini sangat penting ya nanti mengidentifikasi khususnya tentang semi fleksibel ya. Nanti semi fleksibel itu ada dampaknya di apa yang kita pelajari di kemudian. Jadi sebisa mungkin tadi kalau rumusnya eh, cari alasannya dulu gitu ya. Kalau dia bukan non fleksibel, kalau dia bukan semi fleksibel, baru bisa dipastikan dia fleksibel ya. Semi non fleksibel identifikasinya mudah ya, kayak alif atau alif maksuroh. Kalau enggak, berarti geser kedua. Pilihan kedua adalah nama orang spesifik, ya, nama orang non Arab atau nama tempat spesifik. Kalau bukan juga, berarti bisa dipastikan dia adalah isim yang fleksibel. Nah gitu cara urutnya ya supaya kita mudah mengidentifikasi. Oke, sedikit mungkin hikmah eh, Yud. Eh, Perbedaan antara isem dengan fiil ya. Kita tahu bahwasannya isem itu eh, bebas atau tidak terbatas ya. Atau dia tidak terpengaruh dengan yang namanya waktu dan pelaku. Sedangkan fiil sangat tergantung sekali dengan waktu dan pelaku. Sedangkan isem ya sifatnya itu terus menerus ya. Dan dia stabil, statis gitu ya. Nah, sedangkan fiil ini sementara dan pasti akan mengalami perubahan-perubahan gitu ya. Misalkan ya, diam dengan bicara. Kira-kira yang paling banyak dalam keseharian kita itu yang mana? Diam apa bicara? Ada nih. kita banyak bicara Ustaz kayaknya kita Ustaz. Eh?
Selama 24 Ustaz, jam ya. diam. Selama 24 Ya jam. Ustaz, diam Sama. Ustaz. Diam ya. Nah, meskipun kita orangnya suka ngomong, tapi kalau udah tidur ya pasti diam gitu ya. Tahu kalau kita lagi sedang kontemplasi ya, kebanyakan kita akan diam gitu ya. Mungkin kecuali kalau ada seorang trainer gitu ya 24 jam itu beda lagi ya. Atau streamer ya biasanya yang sering bicara itu ya. Kalau streamer zaman sekarang itu kan ada yang nonstop 24 jam. Nah, tapi kalau defaultnya, normalnya manusia itu akan banyak diamnya gitu ya, dibandingkan dengan bicara. Ya ini beribarat dengan isem gitu ya di dalam ayat ini ya. Wa in tad'uuhum ilal huda dalam surah Al-A'raf ayat 93 ya. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum shamitun. Ya, dan jika eh, dan ketika ya tada'uhum ya mereka itu di apa namanya diberikan didakwahkan ya kepada petunjuk atau diberikan petunjuk ya la yatabi'ukum ya mereka itu tidak mengikuti kalian ya sawaun alaikum sama aja di antara mereka di antara kalian ada autumuhum ya ada yang menyeru ada yang kalian itu menyeru mereka ya ada autumuhum am antum somitun atau ada di antara kalian itu yang tetap diam gitu ya. Nah ini menarik gitu ya. Konteks saya ini kan tentu konteks kita menyampaikan kebaikan ya kepada objek siapa saja ya, orang di sekitar kita yang kita sampaikan. Nah, jadi di ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menggunakan fiil ada autumuhum ya, dia menggunakan fiil menyampaikan. Ketika kita menyampaikan itu Allah menggunakan fiil. Tapi ketika Allah menggambarkan bentuknya kita am antum suamitun ketika kalian diam ini menggunakan ism. Nah, ini menarik gitu ya. Kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan proses ini untuk menggambarkan bahwasannya proses kita ketika mendakwakan orang itu bergerak gitu ya. Artinya berkelanjutan gitu ya dan mungkin terikat dengan waktu dan pelaku ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketika kondisi kita diam, somitun, nah ini menggunakan ism ya. Kenapa nggak dua-duanya aja jadi ism atau kenapa nggak dua-duanya fiil ya? Ini untuk menggambarkan posisi psikologis kita gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya kalau kondisi diam kalian itu digambarkan dengan isem ya kenapa? Karena posisinya diam gitu ya. Ya dia akan statis ya diam gitu ya. Flex dia apa namanya tidak terpengaruh dengan waktu dan pelaku ya. Tetapi kalau namanya berdakwah itu kan menyesuaikan ya. Ada automuhum menyesuaikan waktunya kapan, kemudian pelakunya kapan gitu ya. Dan dia bergerak gitu ya, menyesuaikan zaman yang menyesuaikan objeknya gitu. Jadi ini menggunakan fiil. Nah, ini salah satu hikmah ya Allah Subhanahu wa taala menggunakan isem dan fiil di dalam Al-Qur'an ya. Presisinya sangat luar biasa. Begitu juga ayat apa namanya di dalam ayat ini ya. Wala tukhatibani fil ladzina zalamu innahum mughraqun ya. Wala tukhatibani konteksnya Nabi Nuh ya kalau tidak salah ya. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu ya. Janganlah maksudnya ini Nabi Nuh ya. Janganlah engkau jelaskan kepadaku ya maksudnya kepada Allah fil ladzina zalamu tentang kezulimannya mereka gitu ya. Innahum mughraqun. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Kira-kira ya ketika Nabi Nuh ini menjelaskan kepada Allah ya. Kira-kira mereka orang-orang yang menolaknya itu udah ditenggelamkan belum? Belum kan gitu ya. Belum Harusnya Ustaz. kalau dalam kaidah bahasanya gitu ya. Berarti kan jangan nggak usah jelasin apa-apa ke saya itu. Nanti saya yang akan bereskan gitu ya bahasanya gitu ya. Nanti saya akan tenggelamkan. Berarti kan prosesnya baru akan terjadi gitu ya. Harusnya bunyinya innahum sayulrakun gitu ya. Nanti sesungguhnya mereka itu akan saya tenggelamkan. Tetapi di sini justru Allah menggunakan isem gitu ya. Ya, menggunakan isem ya bahwasannya sesuatu tersebut pasti akan terjadi gitu ya. Nah, apa korelasinya? Misalkan gini, saya akan berangkat haji gitu ya. Ya, saya pengen pengen naik haji gitu ya, tapi saya bilang saya akan berangkat haji. Nah, tapi satu sisi yang lain ada seorang mengatakan saya seorang haji gitu ya. Mungkin kalau haji agak sedikit apa gitu ya. Atau mungkin penghafal Al-Quran lah supaya lebih enak gitu ya. Saya akan menghafalkan Al-Quran gitu ya. Nah, kalau ini kan baru tekad gitu ya. Tapi kalau tekadnya itu udah bulat gitu ya. Saya seorang penghafal Al-Quran. Meskipun prosesnya belum dimulai gitu ya. Tapi kalau ada orang yang pakai dengan
konsep isem di sini ya itu membuat satu kepastian atau satu kemantapan jiwa gitu ya. Nah, jadi konteksnya kepada Allah Subhanahu wa taala apa gitu ya. Proses ini gitu ya, meskipun belum terjadi tapi Allah menggaransi proses ini pasti akan terjadi. Ya. Jadi kalau sayur rukun ya, saya akan menenggelamkan bisa jadi nggak jadi gitu ya. Kayak kita juga sama gitu ya. Kita mau melakukan sesuatu, kita yakin setengah-setengah enter aja deh gitu ya. Nah, jadi dalam penempatan Allah menempatkan isem di sini ya supaya memberikan satu kepastian kepada kita semua bahwasannya orang-orang yang zalim itu ya dalam konteks Nabi Nuh itu akan ditenggelamkan gitu ya. Beneran akan ditenggelamkan, bukan wacana gitu ya. Nah, maka di sini digunakan isem. Nah, inilah kuatnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan presisi ya. Kenapa Allah tidak menggunakan sayukurokun ya? Saya akan menenggelamkan tapi malah menggunakan mugorokun ya. Mereka akan ditenggelamkan ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya apa yang akan terjadi di masa akan datang, khususnya hukuman kepada orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi Nuh, itu ada satu kepastian. Nah, maka digunakan dengan isem yang pasti, yang tidak akan berkelit lagi, tidak akan mungkin berubah-ubah. Ya, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan presisinya dalam Al-Quran. Ayat-ayat tentang seperti ini banyak ya di dalam Al-Quran dan luar biasa ya kalau kita dalamin. Kalau secara makna sama aja gitu ya. Kalau teman-teman cek di terjemah gitu ya, itu mungkin tidak ada tesnya, tidak ada rasanya gitu ya. Tapi kalau kita mendalamin bahasa Arab ini, mudah-mudahan kita lebih sensitif ya terhadap pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat kita sangat takjub ya dan sangat kagum sekali bahwasannya benar Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad SAW ya, bukan eh, karangan beliau ya, in huwa illa wahyu yuha ya. Jadi benar-benar ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Tapi itu mungkin sekilas hikmah yang bisa saya sampaikan. Sekaligus mohon maaf nih, saya belum bisa sampai full ya. Qadarullah ada apa namanya, ada agenda lain ya. Jadi insya Allah untuk materinya memang sudah selesai. Kalau masuk materi lain, nanti dapatnya setengah. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan saja sekalian. Materinya insya Allah pekan depan tentang bilangan ya. Kita sudah menghatamkan tentang status. Nah, berarti ke depannya nanti masuk tentang bilangan. SBGT ya, status bilangan gender tipe. Nah, statusnya sudah clear. Insya Allah kita masuk ke materi bilangan pekan depan. Insya Allah. Baik, ada pertanyaan atau diskusi dipersilakan dari Mas Ali, dari Mas Bara atau Mas Batir ada yang mau tanyakan? Cukup? Cukup insya Allah Ustaz. Ustaz, Afan ini kalau catatannya itu kita bisa akses nggak ya, Ustaz? Saya Catatan apa dia? yang tadi coret-coret sama Ustaz gitu. Eh, Coret-coretnya saya langsung hapus tadi. Oh, atau mau misalnya mau baca yang drive-nya itu filenya gitu, Ustaz. Oh, Yang kalau kayak soal latihannya gitu, Sat. ya Soalnya kalau kalau di latihan, buku nggak ada. kalau Maksudnya latihan dikit. mungkin bisa di-share. Tapi kalau kalau coret-coretannya itu memang buat pengajaran. Jadi Oh, oke. aksesnya Siap, nanti siap. coba di ini aja, ditambah-tambahkan lewat catatan buku di buku, terus nanti coret-coret lewat rekaman gitu. Siap, Ustaz. Soalnya kalau nonton rekaman itu kadang saya kepanjangan untuk reviewnya kalau lewat bacaan lebih cepat kan. Oh iya benar-benar. Nanti kalau ada filenya mau ya, Ustaz. Insya Allah. Siap, siap. Mas, Yes, Sami. Oke, baik. Jazakumullah khairan katsiran ala husni ihtimamikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ya. Melalui bahasa Arab sebagai fondasinya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan insyaallah sampai akhir perjalanan kita. Ini saya sampaikan di awal ya, disclaimer kalau biasanya masih unit 1 insyaallah masih semangat ya. Nah, tapi biasanya cobaan itu sudah mulai nanti unit ketiga, nah itu mulai hilang. Nah, saya berdoa mudah-mudahan antum semua insya Allah sampai selesai gitu ya. Saya ada kelas yang luar biasa ya, dulu ada 5 orang, sekarang tinggal 4 orang gitu ya. Itu cukup konsisten sampai sekarang di unit ke-6 gitu ya. Dan sudah tua-tua gitu ya, maksudnya sudah berkeluarga, sudah. Tapi yang saya salut tetap semangat gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan antum juga yang masih muda bisa lebih semangat daripada bapak-bapak tersebut ya, insya Allah.
Baik, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.